Baik, sudah pukul 9:05, kita mulai saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi juga, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Kemarin sudah vaksin, Mas hari Kamis. Gimana? Ikut vaksin semua atau tidak? Ikut semua. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya setelah divaksin. Di sini sudah ada berapa yang join? 20 kurang 4 berarti dan 16-an yang udah join ya. Sambil kita mulai, nanti teman-temannya dihubungi lagi ya untuk segera masuk. Belum mulai, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Iya, Bapak. Sebelum itu, untuk memulai pembelajaran, Ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, salah satu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita masih membahas di bab yang sama, yaitu elastisitas dan hukum Hooke. Kemarin kan kita sudah membahas tentang elastisitas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu mengenai hukum Hooke dan susunan pegas. Nah, kemarin kan udah memahami tentang elastisitas ya. Di sini masih ada yang ingat nggak pengertian sifat elastisitas benda atau bahan? Sifat elastisitas itu apa sih? Masih ada yang ingat? Kemarin? Sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Ya, benar sekali ya. Elastisitas adalah kemampuan pada suatu benda untuk membentuk kembali ke bentuk awal sesudah gaya yang diberikan pada benda tersebut itu dihilangkan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami tentang konsep itu hukum Hooke dan mendeskripsikan susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Nah, materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada hukum Hooke dan yang kedua ada susunan pegas. Yang pertama kita akan mempelajari tentang hukum Hooke terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, hukum Hooke itu apa sih? Nah, sebelumnya mari kita simak gambar berikut ini. Di sini ada gambar. Yang pertama ini ada, bentar. Sebelah sini ada dinding, dan sebelah ini ada lantai. Nah, lalu ada pegas yang dihubungkan pada dinding. Lalu pegas ini kita hubungkan ke sebuah benda atau biasanya kita sebut sebagai balok ya. Di sini terlihat ya, kita di sini amati dahulu untuk gambar yang pertama. Nah, ini bisa menghapusnya. Bentar ya, ini penghapusnya nggak bisa dihitung. Nah, kita amati dulu gambar yang pertama. Gambar yang atas sendiri. Nah, yang atas sendiri ini adalah gambar pegas dalam kondisi yang diam atau pada kondisi setimbang. Atau bisa kita sebut ini pegas ini sedang berada pada titik
relaksnya. Jadi dalam keadaan setimbang atau pegas ini dalam keadaan diam. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita memberikan gaya pada balok tersebut? Kira-kira misal gayanya itu didorong ataupun ditarik. Kira-kira apa yang terjadi pada balok tersebut? Ada yang tahu? Misalnya kita mendorong atau menarik pegas pada balok tersebut. Berpindah. Mungkin ada yang mau menjawab lagi? Nah, untuk jawabannya ini kurang tepat ya. Jadi, misalnya balok ini kita tarik dengan gaya, yaitu misal kita tarik sebesar gaya F gitu ya. Nah, pegas ini akan memanjang, ya kan? Bukan terpindah, tapi lebih tepatnya memanjang. Pegasnya ini akan memanjang. Lalu jika balok ini kita dorong juga dengan gaya F, maka pegasnya itu akan memendek. Benar kan? Benar. Ya, Bu. Nah, jadi gayanya itu ada dua jenis, yaitu bisa kita tarik ke kanan atau kita dorong ke kiri. Jadi ketika diberikan gaya, pegas itu dapat memanjang ataupun memendek. Seperti itu ya. Jadi yang pertama misalnya pada pegas yang awal, yang pegas pertama ini, kita berikan nomor 1 ya. Pada pegas pertama, ini pegas dalam keadaan yang normal. Nah, kemudian pegas ini kita tarik misalnya dengan gaya F sebesar 100 Newton. Maka pegas ini akan memanjang. Misal pada keadaan normal, panjang pegasnya itu 2 meter. Lalu saat pegas ini diberikan gaya atau ditarik sebesar 100 Newton, maka panjang pegasnya itu akan bertambah panjang, misalkan menjadi 4 meter. Nah, maka atau yang ketiga ini kita dorong ke kiri dengan gaya sebesar misalnya 50 Newton. Maka pegas ini akan memendek, misalkan menjadi 1 meter panjangnya. Seperti itu ya. Intinya jika diberi gaya, panjangnya itu akan berubah. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari sebuah besaran, yaitu misalkan di sini kita akan mempelajari sebuah besaran, yaitu yang disebutkan dengan X. X ini menandakan yaitu sebagai perubahan panjang pegas. Perubahan panjang pegas. Nah, jadi kalau kita kasih gaya tertentu, kita bisa menghitung berapa besarnya X ini atau perubahan panjang dari pegas. Nah, di sini kan pada keadaan normal, pegas yang awalnya 2 meter, lalu ditarik sehingga panjangnya itu menjadi 4 meter, maka nilai X-nya itu kita bisa hitung, yaitu yang X yang panjang, nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Misal, kita akan menghitung perubahan panjang setelah balok ini ditarik. Jadi, X-nya itu kita bisa menghitung, berarti panjang yang kedua, yang panjang itu 4 meter dikurangi dengan 2 meter. 2 meter. Nah, sehingga X yang pertama ini kita dapat menemukan sepanjang 2 meter. Jadi, pertambahan atau perubahan panjang pegas setelah kita tarik dengan gaya F, itu X-nya itu sebesar 2 meter. Lalu, untuk jika balok itu didorong dengan gaya F, maka perubahan panjangnya berapa? Jika pegas normal, kita dorong dengan, ya benar sekali ya, X-nya itu senilai 2 dikurangi 1, sehingga X-nya perubahan panjangnya itu 1 meter.
Di sini terlihat bahwa jika kita memberi gaya, baik didorong maupun ditarik, pasti pegas ini panjangnya akan berubah, ya kan? Bisa memanjang ataupun memendek. Nah, fenomenanya seperti ini ya. Jadi sekarang hukum Hooke itu sebenarnya membahas tentang hubungan antara gaya yang di sini ya, dengan besaran dan besar perubahan panjang. Jadi hukum Hooke ini membahas hubungan antara F gaya dengan ini, X-nya. Seperti itu ya. Lalu di sini ada yang sudah tahu belum? Bunyi hukum Hooke itu seperti apa? Sebelumnya udah belajar mungkin ya. Ada yang tahu bunyi hukum Hooke itu seperti apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang tidak tahu bunyi hukum Hooke? Belum ya? Jadi, hukum Hooke itu besar gaya tekan atau gaya tarik yang diberikan pada pegas adalah sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Jadi, kita kan tadi sudah mengetahui ya konsep dari hukum Hooke tadi. Jadi, hukum Hooke itu membahas tentang hubungan antara gaya dan perubahan panjang. Jadi, besar gaya tekan atau gaya tarik yang tadi F itu yang diberikan pada pegas adalah sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Nah, hukum Hooke itu bisa dirumuskan dengan F sama dengan K kali delta X, di mana F ini adalah gaya tarik atau gaya tekan pada pegas, dan delta X ini adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter, dan F ini tadi satuannya adalah Newton, dan K ini adalah konstanta gaya pegas yang dengan satuannya Newton per meter. Dan itu untuk yang hukum Hooke. Apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Sudah paham semua? Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang susunan pegas. Nah, susunan pegas ini dibagi menjadi dua, yaitu ada susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Yang pertama, kita akan membahas tentang susunan pegas seri. Nah, pada gambar ini terlihat ya gambarnya ya. Nah, di sini ada pegas yang dihubungkan secara seri atau dihubungkan memanjang ke bawah. Ini disusun ke bawah. Ini yang dinamakan sebagai susunan pegas seri. Nah, K ini misalkan pegas 1, kita tulis dengan K ini adalah konstanta pegas 1. Ditulis sebagai K1, dan yang kedua ini konstanta pegas 2. Nah, saat pegas ini diberikan beban atau kita berikan gaya F, maka pegas ini akan memiliki pertambahan panjang ya. Bisa kita tulis sebagai delta X. Pada pegas yang pertama kita sebagai ini kan delta X1, dan yang kedua ini kita pertambahan panjang pegas yang kedua kita bisa tulis sebagai delta X2. Nah, di sini kita abaikan dulu rumus yang sini ya. Jadi, dua buah pegas yang terbuat dari bahan yang berbeda dengan konstanta pegas K1 dan K2 dengan panjang masing-masing, yaitu panjang masing-masing yaitu X1 dan X2. Kedua pegas ini disusun secara seri. Nah, jika pada ujung pegas yang disusun secara seri ini diberikan gaya F, masing-masing pegas ini akan memiliki pertambahan panjang, yaitu delta X1 dan delta X2 ya. Ini ya yang sudah ditulis. Nah, oleh karena
pegas ini menerima gaya yang sama, maka gayanya itu akan sama semua. F1, F2 itu sama dengan F1 sama dengan F2 itu kita bisa tulis saja sebagai F. Karena bebannya satu dan kita tarik gaya F, maka antara F1 dan F2 itu sama karena satu ya, satu disusun seri. Nah, di sini dapat kita tulis F ini sebagai, misal kita tinjau dulu pegas yang pertama ya. Untuk yang pegas pertama, kita bisa tadi menuliskan rumus hukum F itu sama dengan K kali Delta delta X ya. Ya, benar sekali. Nah, kita tulis untuk pegas yang pertama, kita tinjau dulu pegas yang pertama, yang ini. Nah, F itu sama dengan K1 untuk konstanta pegas 1 dikali dengan delta X1. Nah, untuk pegas yang kedua itu sama saja, rumusnya sama saja ya, cuma kita tulis sebagai K2, konstanta pegas yang kedua dikali dengan delta X2. Nah, kan tadi ini ada pertambahan panjang. Pertambahan panjang ya. Lalu kita di sini, kan ini masih pertambahan pada masing-masing pegas ya. Nah, di sini kita akan mencari pertambahan panjang total pegas. Nah, pertambahan panjang total pegas itu dapat kita ketahui dengan rumus delta X sama dengan delta X1 pertambahan panjang pegas 1 ditambah dengan pertambahan delta X2, pertambahan panjang pegas yang kedua. Itu. Nah, di sini kita juga akan mencari konstanta pegas pengganti seri. Kan ini ada dua ya, pegas 1 dan pegas 2. Nah, ini masih dengan konstanta masing-masing. Lalu kita akan mencari konstanta pegas pengganti untuk susunan seri ini. Atau bisa kita tulis sebagai KS itu konstanta pengganti seri. Seperti itu ya. Nah, jika KS ini adalah konstanta pengganti pegas seri, maka F itu dapat kita hitung dengan KS atau konstanta dari pengganti pegas seri ini dikali dengan delta X. Nah, delta X-nya ini kita masukkan untuk delta X perubahan panjang totalnya. Nah, F ini gaya seluruhan karena gayanya itu sama ya. Tadi F1 sama dengan F2, kita tulis sama saja dengan F. Nah, di sini kita akan mencari konstanta pengganti pegas seri. Nah, maka kita akan tulis F per KS sama dengan delta X. Seperti ini ya. Nah, lalu delta X-nya, perubahan panjang pegas yang totalnya, ini tadi kan kita sudah rumuskan dengan ini. Maka delta X ini kita gantikan dengan ini ya. Nah, nanti bentar. Ulang. Kita tulis ulang ya. F sama dengan KS dikali dengan delta X. Nah, delta X ini tadi kan pertambahan panjang total. Dapat kita ganti sama dengan tadi berapa? Delta X 1 ditambah dengan delta X 2. Seperti itu ya. Nah, F ini delta X1, delta X2 ini dapat kita ganti dengan rumus F yang tadi. Tadi kan
Misal F pada pegas yang pertama kan tadi K1 dikali delta X1. Nah, kita dapat menghitung delta X1-nya itu sama dengan F per K1. Seperti ini, paham kan ya? Nah, nanti rumus ini kita akan masukkan ke sini. Jadi bisa kita tulis F per KS sama dengan delta X1-nya kita ganti dengan rumus ini. Jadi delta X1 itu sama dengan F per gaya per K1 ya. Ya, benar. F per K1. Nah, delta X2 ini sama, cuman ini kita ganti pegas yang kedua. Jadi F per K2. Nah, di sini F-nya ini kan sama semuanya ya, karena ditarik dengan gaya F yang sama, maka F-nya ini dapat kita sederhanakan, atau kita coret saja, sehingga hasilnya adalah 1/KS sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Nah, rumus ini sama saja dengan rumus yang ada di kotak. Nah, ini adalah rumus untuk mencari konstanta pengganti pegas seri. Seperti itu ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Kita lanjut ya. Selanjutnya ada susunan pegas paralel. Nah, kita tinjau pada pegas paralel. Nah, kalau pegas paralel ini disusun secara paralel atau sejajar. Ya, kalau tadi kan disusun bergandengan ke bawah. Kalau itu yang dinamakan dengan seri. Nah, kalau paralel ini dijajarkan atau kita susun secara paralel. Ini yang dinamakan susunan pegas paralel. Nah, kita tinjau pegas ini. Yang pertama itu ini panjang pegas X1 dan ini panjang pegas 2. Kita tulis X2 dengan konstantanya itu K1 dan K2. Nah, dua buah pegas dengan konstanta gaya pegas sebesar K1 dan K2 ini, serta panjangnya itu X1 dan X2, di mana X1 itu panjangnya sama ya dengan X2. Nah, disusun secara paralel, seperti gambar ini. Lalu pegas tersebut ditarik dengan gaya F. Akibatnya, kedua pegas ini akan mengalami pertambahan panjang pegas yang sama. Betul kan? Karena disusun secara paralel. Itu akan memiliki pertambahan panjang pegas yang sama, yaitu sebesar delta X. Dan gaya F ini terbagi menjadi 2, karena kan di sini ada 2 pegas disusun paralel. Kan ini misalnya diberi gaya F. Nah, F-nya ini terbagi 2 karena ada 2. Jadi ini tuh F ini F1 ditambah F2. Karena dari pegas yang pertama dengan pegas yang kedua. Ini kan pegasnya dibagi 2 sehingga gayanya itu terbagi menjadi 2. Jadi F-nya itu ada F1 dengan F2. Seperti itu. Jadi kita bisa tulis terlebih dahulu F1 ini sama dengan rumusnya tadi ya. Rumus hukum Hooke adalah K1 dikali dengan delta X1. Selanjutnya sama saja dengan F1 untuk pegas kedua. F2 sama dengan K2 dikali dengan delta X2. Seperti itu ya. Nah, sehingga besar gaya total, kita bisa menghitung besar gaya total pada gaya pegas tersebut, yaitu tadi F1 plus F2. F sama dengan gaya totalnya F1 ditambah dengan F2. Nah, nanti dari sini kita bisa memasukkan rumus-rumus yang tadi ini per pegasnya ya. F total, kita misalnya F ini kita ganti dengan
konstanta pegas pengganti paralel ya. Jadi kita tulis saja sebagai konstanta paralel dikalikan dengan delta X paralel ya. Perubahan panjang totalnya, yaitu perubahan panjang paralel. Nah, kita F1-nya kita masukkan rumus yang pertama ini. Yaitu berapa? F1 sama dengan K1 dikali delta X1. Ditambah dengan pada gaya yang kedua, yaitu K2 dikalikan dengan delta X2. Nah, pertambahan pegas total itu sama dengan pertambahan pada masing-masing pegas, ya kan? Yaitu sebagai berikut. Jadi pertambahan panjang pegasnya itu sama karena pegasnya itu disusun secara paralel. Jadi delta X paralelnya itu sama dengan delta X pertambahan panjang pegas yang pertama sama saja dengan pertambahan panjang pegas yang kedua. Paham kan? Nah, persamaan konstanta gaya pegas pengganti paralel itu dapat kita cari dengan rumus yang tadi. Nah, karena pertambahan panjangnya pegas itu sama, nah nilainya ini sama, kita bisa dicoret saja ya. Nah, jadi konstanta pegas paralel itu sama dengan K1 ditambah dengan K2. Seperti itu. Jadi, untuk mencari konstanta pegas paralel ini, yaitu sama dengan K1 ditambah K2. Nah, lalu bagaimana jika konstantanya ini bagaimana jika pegasnya ini lebih dari 2 atau lebih dari 1? Tinggal kita jumlahkan saja. Jadi, konstanta paralel sama dengan, misal kalau pegasnya sampai 3 atau 4, kita bisa menggunakan rumus K1 plus K2 plus K3 plus sampai dengan Kn. Itu sampai dengan misalnya bisa sampai 5 atau 6, kita jumlahkan saja. Itu untuk susunan pegas paralel. Nah, ini juga berlaku untuk susunan pegas seri. Ya, kalau seri itu tadi rumusnya 1 per Ks sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 sampai dengan 1 per Kn. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Tidak ada yang menjawab? Mungkin saya nggak paham. Nah, sebagai contoh soal ya. Di sini ada 3 buah pegas dengan konstanta gaya pegas masing-masing adalah 200 Newton per meter, 300 Newton per meter, dan 600 Newton per meter. Itu disusun secara seri. Ketiga pegas tersebut, lalu hitunglah konstanta gaya pegas pengganti seri dan pertambahan susunan pegas. Jadi, di sini ini kan ada 3 pegas. Nah, lalu disusun secara seri. Kalau disusun secara seri tadi kan, misal kita contohkan saja ya. Ini misal ada 3 pegas disusun secara seri, berarti disusun secara seperti ini ya. Nah, seri itu seperti ini. Dengan konstanta gaya pegas masing-masing, misal yang ini K1 itu ada 200 Newton per meter. K2 itu ada berapa? 300 Newton per meter. Untuk konstanta pegas yang ketiga itu ada besarnya 600. Ya, 600 Newton per meter. Nah, ketika
pegas ini kita berikan gaya sebesar F itu sama dengan berapa gayanya? 50. 50 Newton. Maka kita akan menghitung berapa konstanta gaya pegas pengganti seri dan pertambahan panjang. Suaranya Ibu terdengar? Putus-putus, Bu. Putus-putus, sebentar, sinyalnya hilang. Sudah terdengar? Nah, yang ditanyakan ini ada konstanta pegas pengganti seri dan pertambahan panjang delta X ya. Yang pertama kita akan mencari konstanta pegas pengganti seri. Nah, di sini tadi rumusnya ada yang masih ingat untuk yang seri? Apakah suara Ibu sudah terdengar atau masih putus-putus? Suaranya masih terdengar atau tidak ya suaranya saya? Masih, Bu. Sudah terdengar. Ya. Nah, yang pertama kita akan mencari konstanta pegas seri, pengganti seri. Nah, tadi adakah yang masih ingat rumusnya untuk yang seri? Untuk mencari konstanta 1/KS sama dengan 1/KS sama dengan di 1 sini per K1 1/K1 ditambah 1/K2 1/K2 tambah 1/K3. 1/K3. Nah, untuk K1 nilainya berapa? 1/KS sama dengan 200 Newton ya. Ditambah 1/K2-nya berapa? 300. Ditambah dengan 1/K3. 600. Nah, di sini sudah bisa ya penjumlahan biasa. Kita buat 600. Jadi 600 bagi 200 itu 3 ditambah 2 ditambah 1. Ya, jadi 1/KS itu sama dengan berapa? 6/600. Nah, di sini jadi kita bisa menghitung nilai KS. Nilai KS-nya jadi berapa? 1/100. Nilai KS-nya kita balik ya. Nilaikan 1/KS sama dengan 6/600. 100. Ya, benar sekali ya, nilainya menjadi 100 Newton per meter. Itu untuk konstanta pengganti pegas seri. Lalu yang kedua yang ditanyakan adalah pertambahan panjang susunan pegasnya. Kita bisa menggunakan rumus hukum Hooke. Hapusnya kok nggak bisa dipakai. Nah, untuk pertambahan panjangnya kita bisa menggunakan F sama dengan K-nya itu konstanta pegas seri dikali dengan pertambahan panjang total. Nah, tadi diketahui F-nya berapa?
50. 50 Newton ya. Nah, tadi konstanta pegas pengganti seri sudah ketemu kan? Tadi berapa? 100 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan delta X totalnya. Nah, di sini dapat kita hitung delta X-nya sama dengan 50 Newton dibagi dengan 100 Newton per meter. Jadi delta X ini berapa nilainya? 50 dibagi 100? 0,2. 0, bukan 0,2. 50 dibagi 100. 0,5. 0,5 meter. Seperti itu ya, untuk contoh soal. Paham kan? Paham. Nah, selanjutnya ada yang ingin, tadi kita telah belajar apa saja? Yang pertama, kita telah belajar apa saja hari ini? Hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu apa? Ada yang ingin menjawab? Tadi udah banget dari bunyi dari hukum Hooke. Ada yang masih ingat bunyi hukum Hooke? Hukum Hooke adalah hukum tentang gaya ilmu fisika yang diakibatkan oleh fisika elastisasi dari sebuah tir atau pegas. Ya, tadi kita telah mempelajari tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu yaitu besar gaya tarik atau gaya tekan yang bekerja sebanding dengan pertambahan panjang pada pegas. Nah, di mana dapat dirumuskan sebagai F sama dengan K kali delta X. Nah, tadi kita juga telah mempelajari tentang apa lagi? Rangkaian pegas. Ya, rangkaian pegas itu dapat disusun secara apa saja? Secara seri dan secara paralel ya. Nah, jadi kita tadi telah mempelajari tentang hukum Hooke, tentang rangkaian pegas, yaitu seri dan paralel. Nah, selanjutnya di sini di sini yang masih join berapa? Banyak ya. Nah, habis ini Ibu akan ada game atau kuis ya, agar kalian tidak bosan. Nah, untuk memulai kuis, kalian bisa masuk ke link yang sudah Ibu cantumkan ini sekarang. Nah, nanti yang bisa menjawab atau nanti kan ada kayak urutan juara 1, juara 3. Nanti kalau yang juara 1 sampai juara 3 nanti akan Ibu kasih hadiah. Nah, silahkan kalian bisa masuk dulu ke linknya. Nanti Ibu akan berikan untuk kode. Udah masuk? Linknya share di grup atau Boleh di-share di grup linknya. Oh, bentar ya. Nanti saya share di grup. Udah, bisa masuk ya? Udah saya kirim di grup. Nah, kalau kalian sudah masuk, nanti masukkan PIN yang ini ada 5959135, kalian masukin PIN-nya.
Udah ada yang bisa? Ya, nanti yang bisa menjawab dengan benar, nanti Ibu Bu, punya saya kok nggak bisa ya, Bu? nggak bisa. Punya aku juga nggak bisa, Ibu. Bentar. Situs ini tidak dapat dijangkau. Oh, salah tulis. Bentar. Udah. Ya, baru 2 orang yang masuk. Ayo yang lain ikut. Semuanya bisa masuk apa tidak? Sudah ada 6 orang. Yang lain bisa apa enggak nih? Masuk ke linknya. Atau masih loading? Punya aku loading terus, Bu. Atau kalian bisa menggunakan Google Chrome. Nah, nanti kalian bisa search Kahoot. Nanti kalian bisa klik yang paling atas sendiri, yang kahoot.it. Jangan yang .com. Udah? Ini baru 7 orang. 8, 9. Ada yang belum bisa? Ada yang masih belum bisa masuk? Atau udah semua? Udah ya?
Masih ada yang masuk lagi. 12 orang? 11? Yuk, tak tunggu 1 menit lagi nih. Adakah yang masih bisa nggak? Ada yang belum bisa? PIN-nya 5959135. Dah ya, kita mulai saja ya untuk kuisnya. Soal yang pertama, menurut hukum Hooke, pertambahan panjang suatu batang yang ditarik oleh suatu gaya adalah waktunya untuk setiap soal 1 menit ya. Punya aku muter terus, Bu. Udah bisa jawab apa belum? Belum, muter-muter terus. Nah, di sini ada 4 yang menjawab benar dan 6 yang menjawab salah. Jadi, menurut hukum Hooke, pertambahan panjang suatu batang yang ditarik oleh suatu gaya itu berbanding lurus dengan besar gaya tariknya. Ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua. Besarnya pertambahan panjang benda itu sebanding dengan gaya penyebabnya dan berbanding terbalik dengan konstantanya. Maka ya, jadi jawabannya itu makin kecil konstanta Pegas, maka Pegas itu mudah untuk memanjang. Lanjut untuk soal yang selanjutnya. Soal yang ketiga. Ya, persamaan hukum Hooke di bawah ini yang benar adalah tadi yang udah menyimak mesti tahu jawabannya. Hukum persamaan dari hukum Hooke.
Ya, benar ya. Jawabannya F sama dengan K kali delta E. Ya, yang tadi menyimak mesti jawabannya benar. Lanjut untuk soal yang keempat. Nah, tadi kan hukum rumusnya F sama dengan K kali delta X. Nah, berikut yang merupakan satuan konstanta pegas. Nah, satuan untuk konstanta pegas yang benar yang mana? Apakah Newton, apakah meter, apakah Newton per meter, atau Newton meter? Ya, satuannya adalah Newton per meter. Selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 5. Nah, ini agak menghitung tapi tidak terlalu sulit ya. Karena tadi pegasnya itu disusun secara paralel. Dua buah pegas identik dengan konstanta pegas K disusun secara paralel. Maka konstanta pegas sistem gabungannya adalah jadi dua buah pegas dihubungkan secara paralel. Nah, kalian itu mencari konstanta pegas pengganti dari pegas paralel tersebut. Nah, saya kasih rumusnya itu K paralel sama dengan K1 plus K2 plus K3 sampai plus Kn. Nah, di sini pegasnya ada 2. Jadi, Kp sama dengan K1 plus K2. Ya, benar 2K ya, karena K ditambah K itu sama dengan 2K. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat siapa yang jawabnya paling benar. Ada Naswa Haila, ada Ilham Prasetyo, dan yang paling banyak benarnya itu ada Anissa Nur. Nah, selamat untuk 3 orang itu ya. Nanti 3 orang itu habis pembelajaran ini selesai bisa PC ke Ibu. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai sini saja. Semoga materinya dapat dipahami ya. Ya. Tadi. Nah ya, terus belajar, selalu jaga kesehatan, semoga selalu sehat, dan jangan lupa ini nanti dipelajari lagi agar kalian lebih paham. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari elastisitas. Nah, sekarang kita mempelajari hukum Hooke dan susunan pegas. Nah, mungkin untuk bab elastisitas dan hukum Hooke sampai sini saja. Ya, mungkin minggu depan kita akan bertemu dengan bab baru, yaitu bab fluida statik. Seperti itu. Nah, sekian saja pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari Ibu. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi itu
juara 1, 2, 3 bisa PC Ibu nanti setelah pembelajaran ini ya. Silakan bisa melanjutkan kegiatannya masing-masing. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.